Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma amin. Musyahidin al-kiram, ahlan wa sahlan bikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada golongan-golongan sebelum kamu, kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Musyahidin al-kiram, tujuan dari puasa sebagaimana termaktub dalam ayat tadi adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Lalu sebenarnya apa sih makna takwa? Dan siapa sih sebenarnya orang-orang yang bertakwa tersebut? Kata-kata at-taqwa berasal dari kata-kata al-wiqayah, yang mana maknanya secara bahasa adalah penjagaan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanyakan tentang takwa, beliau mengatakan, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Takwa itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala al-jalil yang maha agung, wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan at-tanzil yaitu Al-Qur'an, wal ridha bil qalil, dan ridha menerima qanaah dengan yang sedikit, wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari kiamat, yaumir rahil, hari kita berangkat menuju perjalanan yang abadi. Al-khawfu minal jalil merupakan simah utama dari takwa. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal paling utama dalam takwa. Sebagaimana secara bahasa tadi takwa artinya penjagaan. Rasa takut ini menjaga kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kita untuk meninggalkan yang Allah wajibkan, sehingga semua perintah, semua ketaatan dan semua ibadat itu akan kita laksanakan. Karena takwa tadi menjaga kita untuk tidak meninggalkan perintah. Demikian pula di sisi lain takwa ini menjaga kita, menjaga nafsu kita untuk mengerjakan hal-hal yang Allah larangi, hal-hal yang Allah benci. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, yaitu beramal dengan at-tanzil, yaitu nama lain Al-Qur'an. Ketika dikatakan beramal dengan Al-Qur'an, berarti mencakup di dalamnya melaksanakan semua perintah-perintah dalam Al-Qur'an, kemudian menjauhi segala larang-larangan yang ada dalam Al-Quran. Dan yang tak kalah penting adalah berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha ketika ditanya tentang khuluq an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Seakan Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran berjalan. Setelah berakhlak dengan akhlak Al-Quran, yang terakhir adalah mentadabburi maknanya dan menghadirkan maknanya di dalam hati, di dalam lisan dan anggota tubuh. War-ridha bil qalil. Simah ketiga dari at-taqwa adalah ar-ridha bil qalil, yaitu menerima ridha dengan hal yang sedikit. Ketika kita menerima dengan yang sedikit, menjadikan kita orang yang paling kaya. Takun aghnan nas. Karena nafsu tak akan pernah merasa kenyang. Selalu akan ada hal yang akan dikejar, selalu akan ada hal lebih yang diinginkan. Tetapi ketika kita menerima, artinya kita tidak butuh lagi kepada hal lain. Disitulah kita menjadi orang yang kaya. Ghani. Ghani itu lawannya fakir. Fakir artinya membutuhkan dan ghani artinya tidak membutuhkan. Yang keempat simah dari at-taqwa, sebagaimana kata sahabil jalil Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
al-isti'dad ila yaumir rahil, al-isti'dad li yaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri untuk berangkat ke perjalanan abadi, untuk berangkat ke hari kiamat, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu," dan hendaknya kalian berbekal, berbekallah. Demikian pula ketika kita berangkat ke negeri akhirat, negeri yang kekal, hendaknya kita berbekal. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Makna ini cocok dengan ayat. Simah keempat dari takwa adalah berbekal dengan sebaik-baik bekal. Kemudian musyahidin al-kiram, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menjelaskan sifat-sifat orang takwa. Siapa sih sebenarnya orang-orang takwa tersebut?